didukung oleh Kalau kita misalnya berkaca apa yang terjadi peristiwa rentetan peristiwa sejak 2-3 bulan terakhir yang terjadi pada institusi tempat Anda bekerja, KPK, maupun terhadap Anda sendiri, Mas Bw. Apakah situasi seperti ini pernah Anda bayangkan akan menimpa diri Anda dan institusi KPK? Jalan pemberantasan korupsi itu pasti beronak dan penuh duri. Jalannya menanjak dan berliku. Itu sudah pasti. Karena tidak mungkin kekuasaan yang establis, yang biasa mendapatkan keuntungan dari sikap dan perilaku koruptifnya, itu akan diam saja menghadapi perubahan pemberantasan korupsi. Tapi kemudian saya berpikir, dulu saya banyak aktif membantu masyarakat di LBH maupun di LBHI, tidak ada masalah. Justru ketika saya menjadi penyelenggara negara, label tersangka ada di tempat saya. Apakah ini memang sebuah resiko dan pantas diambil sebagai sebuah resiko? Tapi yang jauh lebih penting sebenarnya, jadi sesungguhnya ini kan toh memang sudah sesuai prediksi Anda kan? ya, Ini bukan sesuatu yang memang seringkali tidak terbayangkan, memang sudah tahu akan ada potensi resiko ini. kalau potensi resikonya memang harus diambil sebagai sebuah resiko. Tetapi kalau kemudian tanda-tanda ingin balik kembali pada situasi awal zaman otoritarian dulu, itu yang agak menyesakkan. Sudah sampai di titik itu? Saya kok berpikir, ini 15 tahun ini kita sedang ngapain sebenarnya? Dulu kan 3 dekade otoritarian itu merajalela di Republik ini. Sistem oligarki, ada kartel, dan ada biaya politik yang mahal untuk membangun sistem politik yang ini. Tapi itu sekarang kok kayaknya mau balik lagi. Ini yang harus dicegah bersama-sama. Yang menarik sebenarnya, kekuatan masyarakat sipil sekarang dengan modal sosial yang sudah dimiliki akan lebih mampu sebenarnya mengatasi ini. Cuman memang ada perubahan-perubahan yang harus diidentifikasi. Ada modal sosial yang luar biasa sekali. Kemarin saya dengar ada yang namanya Persatuan Perempuan Anti Korupsi. Itu luar biasa sekali. Mereka menggerakkan solidaritas di antara keluarga-keluarga. Terus ada lagi Saya Perempuan Anti Korupsi. Itu sudah bergerak di seluruh Indonesia. Ada lagi di Yogyakarta itu kelompok-kelompok perempuan yang bersama-sama dengan elemen masyarakat menggerakkan membangun budaya anti korupsi. Ini luar biasa sekali. Itu belum anak-anak muda yang seperti sekarang hadir ini, Gen Y, X, Z, yang mempunyai kekuatan luar biasa sekali. Di tangan mereka lah pemilu kemarin itu bisa berlangsung dengan cukup baik. Dan saya yakin di tangan mereka lah siapapun yang berani-berani menghancurkan negara ini dengan tidak korupsi akan digilas oleh mereka. Anda merasakan sekarang ini atmosfernya banyak yang mau bergerak melawan atau sudah mulai lelah melihat jagoan demi jagoan tumbang dan tumbang? Ada cukup banyak masalah yang muncul. Dengan masalah yang muncul cukup banyak itu, mereka harus membagi prioritasnya. Dan kalau teman-teman semuanya diajak kembali kepada basis persoalan kita, maka kemudian saya berpikir bahwa gerakan anti korupsi akan menemukan kembali energi dan elan spiritualitasnya. Coba lihat alinea keempat konstitusi kita. Di situ disebutkan bahwa Indonesia itu hadir karena kita ingin mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Salah satu penyebab utama yang menyebabkan kesejahteraan dan keadilan sosial tidak bisa hadir konkret, faktual pada hari ini, kendati sudah 70 tahun kita merdeka, adalah korupsi. Korupsi itu menghancurkan seluruh sistem nilai, keberadaban kita, kewarasan kita, bahkan menyebabkan masivitas kemiskinan yang luar biasa sekali. Proses penegakan hukum, kepercayaan publik pada kekuasaan itu juga hancur gara-gara korupsi. Nah, kalau kita kembali pada basis awalnya, saya pikir kita akan kembali kepada elan spiritualitas. Kenapa bangsa ini perlu merdeka dan mengapa kemerdekaan itu perlu diwujudkan sekonkret mungkin, dan Gen Y, X, Z ini adalah bagian penting dari itu. Apa
Mas BW, apa yang membedakan situasi sekarang dengan yang terjadi sebelum-sebelumnya? Faktor eksternalkah yang utama atau faktor internal? Karena kalau kita bicara apa yang dilakukan KPK, sejak dulu Bambang Wijayanto itu memang galak kok. Sejak dulu KPK memang tanpa tendeng aling-aling, jenderal polisi aktif diperiksa, politisi, menteri masih menjabat diperiksa. Apa yang membedakan dulu dan sekarang? Ada 3 hal paling tidak. Yang pertama, oligarki dan sistem kartel itu sekarang sudah menemukan kembali bagaimana strategi untuk menaklukkan good governance misalnya. Bagaimana strategi untuk bisa akomodatif di dalam sistem demokratisasi. Nah, ini yang menurut saya yang tidak kita prediksi secara baik. Jadi ada kekuatan lama dan kekuatan kolusif dan koruptif yang bekerja dengan sistematik. Satu itu. Terus kedua, mereka meningkatkan kompetensi dan kemampuannya. Media menjadi bagian penting dalam seluruh strategi gerakan itu. Masyarakat diombang-ambingkan dengan berbagai pernyataan dan informasi yang sebagiannya distortif. Keberpihakan media sebagai kontrol publik itu tidak sepenuhnya ada. Dan itu menjadi satu masalah yang lain. Terus ketiga, konsolidasi gerakan masyarakat itu juga kurang begitu kuat. Sehingga kemudian ini menjadi masalah besar. Kita ada begitu banyak agenda dan kita belum bisa memilih mana agenda utama, mana agenda supporting, mana agenda yang juga dipakai untuk membangun dan membungkus seluruh gerakan itu. Nama saya sekarang Bambang Tersangka Wijoyanto. Ada embel-embel itu di tengah. Didukung oleh gerakan yang muncul bervariasi dari berbagai kalangan, salah satunya dari internal tempat Anda bekerja. Kita ingat beberapa waktu lalu pegawai KPK berdemonstrasi. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Apa kalian takut dengar-dengar? Orasi lagi dengar-dengar. Jika ada 100 pemberantas korupsi, pastikan kita adalah salah satunya. Jika ada 10 pemberantas korupsi, pastikan kita adalah salah satunya. Jika hanya ada 1 pemberantas korupsi, itu adalah kita, kawan-kawan. Mas BW, orang berdemo ketika itu salah satunya untuk kekuatan KPK. Tetapi ketika orang dalam KPK-nya sudah ikut berdemo, wajar atau tidak? Ada keinginan kuat yang ingin ditunjukkan oleh teman-teman fungsional bahwa mereka tetap menjadi bagian penting dari gerakan anti korupsi ini. Mereka ingin menyuarakan apa yang dia rasakan. Dan ini adalah sesuatu yang biasa. Bukankah hak berekspresi itu menjadi bagian penting yang dijamin oleh konstitusi? Dia ingin menunjukkan bahwa walaupun hari ini kami sedang mendapatkan tantangan yang luar biasa, tapi komitmen pemberantasan korupsi tidak surut sejengkal pun, tidak luruh sedikit pun. Itu yang ingin ditunjukkan kepada mereka. Apa ukuran keberhasilannya? Kapan kita bisa bilang setidaknya pada saat ini sudah ada hasil yang bisa kita nikmati? Kalau kita bicara gerakan pemberantasan korupsi dalam kasus beberapa bulan terakhir ini. 1. Sekarang semakin banyak masyarakat yang mulai fokus kembali kepada masalah utama. Bahwa korupsi menjadi masalah bersama, bukan hanya masalah hari ini, tapi masalah yang akan depan, dan mungkin masalah perkehidupan kita kalau kita tidak mampu menaklukkannya. Terus kedua, sekarang sudah cukup banyak media-media dan pihak-pihak masyarakat yang terlibat. Apakah Nana tidak bisa membayangkan ketika kaum seni, seniman, dan kalangan budayawan turut serta tampil dan terlibat dengan berbagai ekspresinya, imajinya, mereka mampu menjelaskan dan memperlihatkan bahwa masalah korupsi ini bukan masalah feri-feri. Ini adalah masalah utama kehidupan bangsa. Terus yang ketiga, komitmen-komitmen yang kami dapatkan dari seluruh elemen masyarakat itu juga luar biasa. Tapi yang jauh lebih penting adalah keinginan kuat untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin.
baik dari pimpinan KPK maupun lembaga penegak hukum dan kekuasaan yang ada. Ini harus didukung. Mudah-mudahan ini bukan bagian dari lip service. Mudah-mudahan ini bagian dari proses yang memang harus kita ikutin untuk menyelesaikan semua problem ini. Dan saya yakin masalah ini akan bisa diselesaikan dengan baik. Baik. Anda tadi menyebutkan komunitas seni, saya juga ingin menyapa teman-teman dari komunitas kreatif yang malam hari ini juga hadir di studio Mata Najwa. Ada dari Akademi Samali, kemudian juga ada teman-teman komunitas kreatif Circle Indonesia dan Demo Kreatif. Terima kasih sudah hadir. Dan malam ini, khusus malam ini teman-teman akan menuangkan ide mereka soal pemberantasan korupsi atau barisan anti korupsi dalam bentuk gambar dan kata. Silahkan teman-teman bisa dimulai dan semoga nanti pada saat akhir Mata Najwa kita bisa melihat apa hasil dari penuangan ide dan kreativitas teman-teman. Mas BW, terakhir saya harus bertanya personal. Status tersangka yang menempel pada diri Anda, apa pengaruh terbesar yang Anda rasakan? Nama saya sekarang Bambang Tersangka Wijoyanto. Ada embel-embel itu di tengah. Menempel. Akan terus menempel? Enggak lah, tersangka itu kan hanya bagian proses saja. Pada akhirnya nanti akan selesai juga. Bagaimana selesainya kita lihat saja proses yang akan datang. Terus yang kedua, saya pasti lebih punya banyak waktu untuk kontemplasi, untuk membaca lagi. Karena selama ini energinya dipakai untuk kegiatan pemberantasan korupsi. Jadi saya sekarang lebih punya waktu untuk membaca banyak buku lagi. Dan tentunya lebih banyak waktu untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga. Walaupun sebenarnya tidak banyak-banyak sekali. Tapi saya nikmati keberuntungan saya mendapatkan cap tersangka. Karena ini pasti sudah ada dalam catatan yaumil akhir saya. Jadi saya nikmati saja semua proses ini. Dinikmati. Sudah berusaha. Mempengaruhi state of mind Anda, mempengaruhi bagaimana kemudian Anda melihat apa yang jalan panjang Bambang Wijoyanto ke depan? Saya membayangkan sedang disayang oleh Tuhan. Karena tidak akan mungkin seseorang diberikan cobaan sesuai dengan batas kemampuannya kalau tidak disayang. Kalau saya dibiarkan terus-menerus dalam kehampaan dan bekerja seperti air dan angin saja, mungkin Tuhan sudah lupa dengan saya. Tapi saya percaya hari ini saya sedang diberikan, dipantaskan untuk bisa mendapatkan kemuliaan. Tapi seberapa pantas Anda, seberapa pantas kita dimuliakan itu tergantung dari kemampuan mengelola masalah dan menaklukkan problem dan tantangan yang sedang dihadapi. Sudah mencapai batas, Mas? Tadi Mas BW katakan sedang diuji batasnya. Sudah mencapai bataskah ini? Saya tidak tahu apakah itu batas kemampuan saya, tapi saya yakin semua cobaan yang dikenakan kepada orang itu adalah sesuai dengan ukuran dan batas yang dimiliki oleh kemampuan orang itu. Baik, terima kasih Mas Bambang Wijoyanto sudah hadir di Mata Najwa, barisan anti korupsi. Kita kasih tepuk tangan. Perang melawan koruptor adalah jihad kita. Adalah jihad Indonesia. Dipersembahkan oleh, didukung oleh sejarah pasti berulang. Roda terus berputar. Tetapi sepanjang hayat di dalam badan, perjuangan kita membebaskan Indonesia tidak akan pernah padam. Dahulu kita berjuang untuk Indonesia yang bebas dari penjajahan. Sekarang, perjuangan kita adalah memerdekakan Indonesia melawan koruptor. Terkadang koruptor kalah. Tidak jarang kita yang kalah. Tapi kita tidak boleh setapak pun menyerah.
Setelah reformasi 98, gelora anti korupsi membara. Korupsi jangan pernah bercita-cita Indonesia akan berdamai dengan koruptor. Tidak. Jangan pernah berpikir KPK tidak akan bergesekan dengan koruptor. Gesekan, bahkan perang melawan koruptor adalah keniscayaan. Perang melawan koruptor adalah jihad kita. Adalah jihad Indonesia. Terima kasih Mas Denny Indrayana, silakan bergabung. Saya juga ingin undang bergabung Ketua PUKAT, Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGN, Zainal Arifin Muchtar untuk bergabung. Terima kasih sudah hadir di Nota Raja, Mas. Sama-sama, Nana. Mas Uceng, selamat malam, terima kasih sudah hadir. Indonesia bukan surga koruptor. Mas Denny, terkadang koruptor kalah, tidak jarang kita yang kalah. Saat ini siapa yang sedang kalah, Mas? Kalau ukurannya pilar anti korupsi kita di tanah air salah satunya adalah KPK, maka sekarang KPK sudah kita lihat sama-sama. Seorang Bambang Wijayanto sudah menjadi tersangka, Abraham Samad sudah menjadi tersangka. Jadi ya posisi kita sekarang memang dalam situasi yang tidak mudah. Tetapi sekali lagi ini adalah perputaran roda yang harus segera kita kembali menangkan. Anda tidak mau bilang KPK kalah, padahal PLT KPK sudah mengaku KPK kalah. Kita dengarkan pernyataan Taufikur Rahman Ruki berikut ini. Untuk satu kasus ini, kami KPK terima kalah, tapi belum ada tindakan. Masih ada banyak kasus yang ditangani saja sudah 36 dan harus kami selesaikan. Kalau kami terfokus kepada kasus itu, yang lain-lain belum ditemukan. KPK kalah tapi tidak menyerah. Mas Zainal, saya ingat ketika keluar pernyataan ini, Anda mengirimkan SMS yang kemudian tersebar luas ke publik. Kata-kata Anda itu keras sekali, tajam sekali. Kami meradang bersimpangan jalan. KPK yang sekarang bukan KPK yang kami harapkan. Masih seperti itukah sikap Anda terhadap apa yang dilakukan oleh yang kita lihat sekarang terjadi dengan KPK? Iya, kan dalam artian begini, nah, yang kita bayangkan kan memang adalah KPK yang on the highest level, pokoknya kekuatannya itu pemberantasannya sangat kuat. Yang kita bayangkan adalah yang tidak ada kompromi. Kalau misalnya skenario yang kemudian beredar di publik dan kemudian pengakuan kalah itu adalah bagian dari skenario yang kita tolak, maka sebenarnya kita sedang menuju ke arah KPK. Oh, berarti KPK ternyata bisa dalam tanda kutip cincai lah, bisa dalam tanda kutip bisa dipermainkan, bisa dalam tanda kutip bisa diatur. Kalau kemudian ada pernyataan menyerah, ada pernyataan ini, ada pernyataan barter kasus, ada pernyataan bahwa ini harus dihilangkan sedangkan yang lain harus dilakukan. Apa pentingnya kasus ini, Mas Zainal, Mas Denny? Ada 36 kasus yang saat ini sedang ditangan. Kenapa ngotot kasus ini harus tetap di KPK? Sudah ditolak, bahkan PK-nya katanya sudah akan ditolak juga, sebelumnya kasasinya ditolak. Kenapa tetap kasus ini harus dipegang KPK? Satu, jelas bahwa tidak ditaruh di KPK pun itu melalui sebuah proses hukum yang sangat keliru ya dalam bayangan saya. Setidaknya keyakinan hukum saya berkatakan begitu, bahwa putusan Sarpin atau yang kemudian dibicarakan orang Sarpinisme itu kan
diambil melalui sebuah bayangan saya adalah akrobat hukum. Sarpinisme. Sarpinisme. Orang Anda hati-hati nanti dituntut pencemaran nama baik loh. Ya, saya kan mengatakan orang menjuluknya itu dan itu beramai di publik, sarpinisme. Dan orang kan banyak yang orang ahli hukum kemudian sulit menerima itu. Nah, satu itu. Yang kedua adalah ini bukan soal satu kasus atau dua kasus, tapi ini bicara soal gelombang perlawanan. Saya sih tidak berpikir bahwa satu kasus ada yang lebih mulia dibanding kasus yang lain. Semuanya sama dan semua harus dikerjakan. Tetapi gara-gara satu kasus ini, kemudian KPK yang kita harapkan itu menjadi seakan-akan berubah. Saya lagi-lagi tidak mengatakan tidak ada yang istimewa dari satu kasus dibanding kasus yang lain. Tapi memang ya biasanya kasus yang bersinggungan sama pemegang kekuasaan yang besar itu gelombang perlawanannya gede. Bahwa ini adalah pertaruhan. Kalau kemudian dengan mudah satu kasus itu membongkar KPK, maka siapa yang bisa menjamin 36 kasus itu tidak melakukan hal yang sama? Pembacaan surat ini adalah tagihan. Tagihan atas janji Bapak. Jangan diingkari. Ada jutaan rakyat Indonesia yang menanti. Apakah Anda benar-benar presiden sejati atau hanya pemberi janji yang kemudian tak pernah terbukti? Ketika tadi saya mengatakan hati-hati terkena pencemaran nama baik, itu saya sebetulnya mau menyindir Mas Denny. Karena Mas Denny jelas-jelas Anda sudah dilaporkan soal itu, pencemaran nama baik, dan ada satu lagi kasus yang juga mengintai Anda. Ya. Apa argumen Anda bahwa ini dicari-cari, dibuat-buat, atau Anda tidak mau repot-repot menjelaskan bahwa ini dicari-cari? Detailnya tentu akan saya jelaskan pada forum yang lebih pas, karena butuh waktu panjang untuk menjelaskan, terutama yang tuduhan korupsi misalnya. Itu sangat detail bagaimana saya merubah cara pembayaran yang manual, lama, mengantri, menimbulkan praktek percaloan, pungli, menjadi cara pembayaran secara elektronik. Tetapi tidak bijak saya bicara tentang kasus saya sendiri. Biar masyarakat menilai bagaimana dalam situasi kita kemarin mencoba untuk menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi dengan simbolisasi KPK-nya. Kemudian pimpinan KPK ditersangkakan, Novel Baswedan kasusnya kembali diangkat, beberapa teman di Padang dilaporkan polisi, kemudian Komnas HAM sekarang dilaporkan polisi. Saya juga dilaporkan 2 tentang jurus pendekar mabuk dan bagaimana pelayanan publik dalam pembayaran paspor secara elektronik. Saya pikir masyarakat pasti bisa melihat dengan jernih, dengan bijak, mana yang memang merupakan suatu proses hukum dan mana yang tidak. Ketika kemudian ada yang menyebut bahwa Anda tidak sportif, tidak berani menghadapi proses hukum, melakukan lobby-lobby politik dengan datang ke istana, apa jawaban Anda atas tudingan itu? Saya menghormati perbedaan pendapat. Perlu diingat bahwa kemarin itu adalah panggilan pertama sebagai saksi ya. Panggilan pertama sebagai saksi. Pada saat yang bersamaan kami mendengar Presiden melalui Menseknek mengatakan hentikan kriminalisasi, dan saya di salah satu media online disebutkan sebagai contoh kriminalisasi itu oleh pemberitaan itu. Sehingga pada hari Jumat yang lalu ketika saya memutuskan untuk hadir, rekan-rekan berkumpul, kami diskusi tentu detail apa yang harus dilakukan, dan akhirnya disepakati untuk, karena ini baru panggilan pertama, kami tetap hormati dengan mengirimkan kuasa hukum ke Bariskrim, dan kami sendiri bersama-sama dengan Mas Bambang Wijayanto, Pak Yunus Hussein, dan beberapa yang lain kemudian memberikan penghormatan lagi, apresiasi kepada Presiden Jokowi yang menyatakan stop kriminalisasi itu, dan tentu juga berpikir masih ada kesempatan selanjutnya, karena ini baru kesempatan panggilan pertama untuk menjelaskan di hadapan rekan-rekan polisi tentang perkara yang mereka ingin mintakan keterangan dari saya. Jadi kalau kemudian dituding tidak sportif dan lain-lain, Anda akan bilang silakan masyarakat yang menilai. Pak JK pasti punya alasan, barangkali beliau tidak ikut diskusi yang kami lakukan.
Dan sebagai wakil presiden tentu beliau juga bijak, bisa melihat dengan bijak kenapa kami menghormati pernyataan presiden. Oke. Mas Uceng, Mas Denny, yang jelas gerakan-gerakan pemberantasan anti korupsi, barisan anti korupsi tumbuh di mana-mana. Salah satunya yang juga sangat menonjol adalah teman-teman dari aktivis perempuan Indonesia anti korupsi. Sudah ada Mbak Inggita Noto Susanto. Selamat malam Mbak Inggita. Perempuan Indonesia anti korupsi, apa saja gerakan selain Anda dan teman-teman, tentunya banyak gerakan-gerakan lain yang tumbuh. Saya ingin dengar ceritanya di berbagai daerah, di pelosok Nusantara. Apa saja yang mereka lakukan? Jadi pertama-tama Perempuan Indonesia Anti Korupsi ini, kami ini bukan organisasi apalagi partai. Kami adalah gerakan moral warga yang ingin mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi. Jadi tentunya bukan hanya kami yang ingin melakukannya, tapi juga warga di seluruh Indonesia. Pada waktu kami mulai, memang kami adalah kelompok perempuan, tapi alhamdulillah sekarang kami mendapatkan banyak sekali dukungan dari seluruh pelosok Indonesia, dari berbagai kota. Kemarin hari Minggu itu banyak sekali yang menggelar aksi di Jakarta, di Jogja, di Bandung, di Sulawesi Tengah, di mana-mana. Dan kalau kita lihat di Facebook page kami, itu banyak sekali dukungan mengalir. Kami menerima banyak sekali foto dari warga yang selfie untuk presiden. Jadi kami memfoto selfie untuk presiden. Ya, jadi apa pesannya? Pesannya kami menghimbau para pimpinan negeri ini untuk tegas dalam memberantas korupsi. Kami tidak melihat ketegasan itu. Dan ini pesannya Najwa dari seluruh Indonesia dalam bahasa daerah masing-masing. Luar biasa. Dalam bahasa daerah masing-masing. Pesan utamanya itu. Pesan untuk presiden, dan saya akan minta juga Mas Uceng, Mas Zainal Arifin Mokhtar untuk juga menyampaikan apakah memang ada pesan tertentu atau surat yang ingin disampaikan. Panggung untuk Anda. Kita berikan tepuk tangan Zainal Arifin Mokhtar. Pak Presiden, kami berharap Anda sedang melihat acara ini sesungguhnya dan mendengar keluh kesah serta jeritan begitu banyak orang terhadap Anda. Kami yakin Anda, meski nawacita Anda disusun oleh tim Anda, barangkali Anda tidak ikut menyusunnya, tapi kami yakin Anda memahami dan menghayati isinya. Satu poin yang kami mau tagih adalah konsistensi soal pemberantasan korupsi. Pak Presiden, saat ini ada tindakan insubordinasi loh Pak. Para pembantu Bapak atas perintah Bapak yang sesungguhnya melarang untuk kriminalisasi. Berwibawalah Pak. Tunjukkan kalau tindakan yang merendahkan wibawa Bapak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak boleh dibiarkan. Pak Presiden, Pak Joko Widodo, belum pernah ada sejarah pemberantasan korupsi berhasil jika tak didukung oleh komitmen dan political will yang kuat. Tunjukkan komitmen itu dengan mereformasi segera kejaksaan dan kepolisian, dua lembaga yang menurut saya tertatih menanti titah kuat dari dan komit perbaikan oleh seorang presiden. Perbaiki juga relasi dan sinergi yang terkoordinasi dengan KPK. Pak Jokowi, rumus standar pemberantasan korupsi adalah penindakan yang kuat dan pencegahan yang terkoordinasi. Jangan tinggalkan penindakan dengan alasan prioritas pencegahan. Itu mustahil, Pak. Sangat mustahil. Keduanya adalah wajah yang sama dalam sekeping uang logam. Meninggalkan salah satunya adalah jalan tercepat menuju ke arah penghancuran pemberantasan korupsi. Pak Jokowi, saat ini penanggulangan korupsi oleh KPK berada dalam posisi terancam oleh karena kepercayaan publik atas dua pimpinan PLT yang Bapak pilih sangat rendah. Padahal tindakan menunjuk PLT adalah tindakan untuk memperbaiki kondisi KPK.
dan meningkatkan kinerja serta kepercayaan publik atas KPK. Perlu, menurut kami, perlu pernyataan terbuka Bapak kepada para PLT dan komisioner lainnya di KPK agar mendengarkan aspirasi publik terkait dengan usulan perbaikan kinerja dan peningkatan kepercayaan publik atas KPK. Pak Jokowi, pembacaan surat ini bukan permohonan. Pembacaan surat ini adalah tagihan. Tagihan atas janji Bapak. Jangan diingkari. Ada jutaan rakyat Indonesia yang menanti. Apakah Anda benar-benar presiden sejati atau hanya pemberi janji yang kemudian tak pernah terbukti? Dari kami orang-orang Indonesia yang berharap penegakan hukum anti korupsi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Demokrasi pagi ini. Belum lewat jam 6 pagi, 2.100 kaki memadati garasi Seri E, Alphard, Camry, dan satu pintu Lamborghini. Sejak subuh pergi, berganti spanduk, slogan, megafon, kamera DVD, dan sarapan pagi. Lengkap, nasi padang, telur, sambal, ayam panggang, dan tusuk gigi. Saudara-saudara, mari kita mulai dengan Santiaji. Keserakahan dan korupsi jadi urat nadi di negeri ini. Kita adalah darahnya, saudara-saudara. Komprador yang melulu bising mengisi kantor dan rekening, lalu kita jadi nasabahnya, saudara. Jadi, janganlah bimbang. Mari berjuang dan menang. Lawan perusahaan negara. Lawan. Ayo, bariskan ambisi. Kuras habis negeri ini. Merdeka! Merdeka! Merdeka kekayaan kita. Lewat sedikit jam 7 pagi, 2.100 bersalin. 10.000 sepatu memacu nafsu mengepal tinju. Hari ini parlemen, istana, mahkamah, kejaksaan, dan KPK kita serbu. Turunkan penguasa dan penipu, benalu kesejahteraan, juga kerakusan kita. Tidak perlu ragu, saudaraku. Semua ada ganjarannya, semua aman kantongnya, semua ikut saja denganku. Elit-elit yang demokratis, demon-demon yang bau amis. Lipat 10.000 jadi 10 juta, cara 10 juta jadi 1 miliar harta. Selamatkan semua, lengkap dengan subsidi, BLT, hibah, pinjaman, valuta saham, dan kapital segala modal. Kabarkan pada semua, turun ke jalan, naik singgasana, di bank terdekat kita bersua, berbagi rizki dan sedikit kuasa, tanpa tanya, tanpa mengapa. Oh, demokrasi, hidup demokrasi. Dengarlah, aku bersumpah, kita akan jadi sejarah, membela tanah tumpah darah, demi bangsa tegak dan gagah, demi harta kita melimpah, bersekutu sedikit dengan penjajah, sekedar taktik, tak apalah, yang penting kita tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Demokrasi, hidup demokrasi.
Terima kasih Mas Radar sudah membacakan sajak luar biasa, Demonkrasi. Malam ini di Mata Najwa memang barisan anti korupsi. Sedari tadi kita sudah ditemani oleh berbagai pejuang anti korupsi dari berbagai kalangan. Saya akan menghampiri teman-teman dari Akademi Samali yang sejak awal tadi pemirsa di awal Mata Najwa membuat lukisan khusus untuk teman-teman barisan anti korupsi yang malam hari ini hadir. Apa ceritanya ini, Mas? Ya. Jadi kita sudah sangat-sangat tidak percaya dengan hukum positif. Jadi akhirnya kita mengingatkan para koruptor itu bahwa di akhirat nanti ada hukuman yang tidak bisa mereka tawar, tidak bisa mereka suap lagi. Ini kuali Dan koruptornya sedang direbus di kuali. Kasih tepuk tangan dong untuk teman-teman Akademi Samali. Saya juga akan ke teman-teman dari Kreatif Circle Indonesia dan Demon Kreatif. Teman-teman, apa yang sudah dibuat? Yang kita bikin ini sebenarnya sangat simpel untuk bisa disebarin karena orang bisa ngeluarin aspirasi mereka, bisa diposting di mana aja karena sosial media sekarang kan sangat bagus tuh. Bisa difotokopi, anggap aja setiap orang memfotokopi 5 lembar dan dibagikan ke 5 orang, kemudian disebar-sebar lagi. Ini sangat bisa. Jadi apapun yang ingin kita katakan bisa kita tulis di sini. Apa yang akan kamu lakukan kalau jadi komisioner KPK? Iya. Silakan diisi di sini. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih untuk interaksi hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Hati ikhlasku penuh akan karunia, tanah air pusaka Indonesia merdeka. Syukur aku sembahkan kehadiranmu Tuhan. Bung Karno pernah bilang ini, berjuang melawan bangsa sendiri akan sulit sekali. Yang dilawan di masa penjajahan jauh lebih tampak terang benderang. Tapi korupsi sulit diperangi sebab pelakunya orang kita sendiri. Koruptor punya segala dari harta dan kuasa hingga kaki tangan di mana-mana. Namun mimpi bebas korupsi tak boleh pudar. Dan cita-cita harus terus berpijar. Yel-yel harus tetap dikumandangkan, keberanian mesti terus diacungkan. Barisan anti korupsi, jangan sampai bungkam. Perlawanan tak boleh teredam. Kita mungkin bukan kumpulan bergenderang berpalu, tapi barisan ini akan terus melaju. Koruptor tak akan berpangku tangan, tapi kami tak sudi diam dan terbungkam.
Saatnya kita rapatkan barisan menolak tunduk pada ancaman dan ketakutan. Sebab semua demi anak cucu kita. Dan perjuangan pun tak akan pernah sia-sia.